Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajul syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'at. Surat 36, surat Yasin ayat ke-12. Ya, surat Yasin sering disebut sebagai qalbu likulli syai'in qalb. Bagi segala sesuatu ada kalbunya, dan kalbunya Al-Quran adalah surat Yasin. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta. Kata kuncinya ada pada kata nuhyi. Ya, sesungguhnya kami menghidupkan yang telah mati. Kata nuhyi yang kita bayangkan itu adalah orang meninggal dunia lalu kemudian dihidupkan kembali. Inna nahnu nuhyil mauta. Pada saat yang sama kata nuhyi di sini ya, nuhyi itu menggunakan bentuk fi'il mudhari', present tense. Sesuatu yang terus berlangsung. Sesuatu yang tidak pernah berhenti. Jadi dalam bayangan saya dulu ketika memaknai ayat ini, maka kita semua manusia hidup kemudian meninggal dunia, ada fase dalam tanda petik jeda di antaranya, kosong dulu, begitu baru kemudian nanti dibangkitkan kembali. Sebagaimana dalam surat Yasin juga ada pertanyaan dari orang-orang yang dibangkitkan itu, Alhamdulillah memba'atsana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang ini. Marqad sebetulnya tempat pembaringan. Jadi siapa yang membangunkan kami dari berbaring kami ini. Nah, jadi bayangan kita memang ditidurkan entah dalam kurun waktu berapa lama. Tapi sebetulnya kata nuhyi menunjukkan ia tidak berjarak. Jadi sebenarnya yang membuat saya merinding itu sebetulnya dalam tanda petik tidak ada keterpisahan antara yang hidup dengan yang meninggal dunia itu. Inna nahnu nuhyil mauta. Karena fi'il mudhari', maka al-mauta yang kita pahami, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, itu kita sebut maut, kita sebut mati, kita sebut meninggal dunia, mauta ya. Karena ayat Al-Quran menggunakan kata mauta. Biasanya dalam bahasa Indonesia ada tingkatan kesopanan. Jadi ada ada mati, bahkan bisa banyak dalam bahasa Indonesia itu ada tewas, mati, terbunuh, gugur, lalu mangkat, wafat, ya, dan seterusnya. Nah, yang sudah meninggal dunia itu ternyata Allah Ta'ala selalu hidupkan mereka. Inna nahnu nuhyil mauta. Seakan-akan mereka memang tidak meninggal dunia. Mereka hidup karena Allah Ta'ala hidupkan mereka. Inna nahnu nuhyil mauta. Kita percaya begitu kita berziarah masuk ke komplek pemakaman itu, sebetulnya mereka hidup. Apa bedanya dengan yang syahid? Nah, yang syahid ini, misalnya Alhamdulillah minasyaitonir rajim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau kira orang yang meninggal, yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhan dalam keadaan diberi rezeki. Jadi bedanya kalau yang syahid itu memang merasakan kematian illa mautatunal ula itu, lalu ia hidup di sisi Tuhan. Kita memaknai hidup itu juga dengan begitu banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana al-mauta itu hidup dan diberi rezeki. Nah, yang meninggal dunia ketika Allah Ta'ala hidupkan, kalau kita hubungkan dengan riwayat-riwayat, ada yang dapat diperkenankan Allah Ta'ala untuk melihat, mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya. Dalam riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, tergantung amalan, kata nuhyil mauta ini, dihidupkannya itu ada yang dapat mengunjungi keluarga, misalnya katakanlah diberi kesempatan setahun sekali waktu kita, atau sekian bulan sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali. Itu nuhyil mautanya. Biasanya yang seminggu sekali malam Jumat. Tapi bagi para syuhada, tidak ada jarak antara kehidupan dunia, lalu kematian, dan kehidupan alam barzakh dengan orang-orang yang
masih hidup di dunia, begitu. Nah, karena itulah nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan apa-apa yang sudah mereka kerjakan, mereka lakukan, dan atharnya. Athar artinya sesuatu yang berkelanjutan, yang kita sebut amal jariyah. Dan itu almarhumin itu, al-mauta itu melihat dan menyaksikan athar dari hidup mereka. Tetapi menariknya, nuhyi fi'il mudhari', naktubu fi'il mudhari'. Tetapi wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami hitung, kami kumpulkan. Telah, ahsayna itu bentuk fi'il madi, past tense. Jadi kami menghidupkan yang mati, kami mencatat yang mereka kerjakan, yang mereka tinggalkan, dan kami telah kumpulkan itu semua, telah hisab itu semua, telah hitung fi imamim mubin, dalam imam yang nyata, dalam imam yang menjelaskan. Imam artinya pemimpin, imam. Dalam bahasa Arabnya imam. Tapi dalam tafsir, kemudian dalam terjemahan, imam merujuk kepada kitab induk. Sehingga dalam pertanyaan Munkar dan Nakir, dalam versi yang bertanya, waman imamuka, siapa imammu? Kita kemudian menjawab Al-Quran, imam kita. Tapi pada saat yang sama ditanya juga, apa kitabmu? Kita akan menjawab Al-Quran juga. Nah, jadi ditanya siapa imam dan ditanya apa kitab, jawabannya kedua-duanya sama, Al-Quran. Pada saat yang sama, kata imam ini disebut dalam ayat ke-12 surat Yasin ini. Jadi ada yang membedakan antara man imamuka dengan ma kitabuka. Bagi mereka yang Allah Ta'ala hidupkan setelah kematian, itu sesuai ayat inna nahnu nuhyil mauta, ada athar. Athar inilah yang menghubungkan yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita ingin menjalin hubungan dengan itu, yang membuat saya merinding itu. Karena kalau kita ingin menjalin hubungan dengan al-mauta, dengan almarhumin kita, maka kita menjaga athar. Menjaga, melanjutkan athar. Yaitu yang mereka tinggalkan dalam terjemahan ya. Jadi jejak, karya, lisan as-sidikin, amal jariyah dari almarhumin, itu kita lanjutkan. Karena almarhumin akan melihat mereka hidup, ya, nahnu nuhyil mauta, mereka hidup dan melihat athar mereka, melihat legacy mereka, melihat lisan as-sidikin mereka, melihat warisan mereka, melihat yang jejak yang mereka tinggalkan. Termasuk selalu saya kalau ada keluarga yang berduka, saya selalu sampaikan, misalnya dalam acara-acara takziah, tidak ada yang paling menyedihkan bagi almarhumin selain melihat keluarganya tidak rukun. Keluarganya misalnya ya ada masalah dan sebagainya. Karena keluarga adalah bagian dari athar. Keluarga athar, karya athar, legacy athar, amal jariyah athar, lisan as-sidqin athar. Semuanya itu telah dihadirkan, telah dikumpulkan pada sosok imam yang nyata, imam yang menjelaskan, imam yang menghimpunkan dan menggabungkan antara al-mauta dengan athar mereka, athar mereka. Sadaqallahul Maulana al-Aliyyul Azim. Terima kasih.